Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak? Bertemu kembali dengan Ustadz Taufik dalam materi PPKN kelas 7. Mari kita simak baik-baik pembahasan hari ini. Di mana Ustadz akan menjelaskan tentang arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita simak baik-baik. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular, yang artinya Bhinneka Tunggal Ika adalah beberapa tetapi berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang terdapat pada lambang negara, yaitu burung Garuda Pancasila, yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah nomor 66 tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan pemersatu bangsa. Lalu diketahui adapun alat-alat pemersatu bangsa yaitu meliputi sebagai berikut. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara burung Garuda Pancasila. Yang terakhir yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya kakak-kakak, bisa kalian pahami berikut ini alat-alat pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terletak pada alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang mungkin sudah sering kakak-kakak dengarkan waktu pada saat kegiatan upacara setiap hari Senin. Ya kakak-kakak, ini adalah landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, arti penting keberagaman Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Ustadz ulangi, arti penting keberagaman Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keberagaman yang harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Ustadz ulangi, jadi arti penting keberagaman Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang tidak menjadi sumber masalah. Yang terakhir, pembangunan berjalan lancar. Nah, keempat ini adalah arti penting keberagaman Bhinneka Tunggal Ika,
yaitu yang merupakan semboyan bangsa Indonesia. Selanjutnya, adapun pentingnya keberagaman masyarakat dapat dilihat dari dua aspek, kewilayahan dan aspek sosial budaya. Ustadz ulangi, adapun pentingnya keberagaman masyarakat dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kewilayahan dan aspek sosial budaya. Nah, berikut ini adalah pengertian dari aspek kewilayahan yang meliputi negara kepulauan dengan ribuan pulau besar dan kecil di dalamnya. Ustadz ulangi, aspek kewilayahan yaitu meliputi negara kepulauan dengan ribuan pulau besar dan kecil di dalamnya. Terbawa oleh kondisi kewilayahan tersebut, bangsa Indonesia perlu disadari negara Indonesia rawan terjadi perpecahan. Ustadz ulangi, terbawa oleh kondisi kewilayahan tersebut, perlu disadari bahwa negara Indonesia rawan akan terjadi perpecahan atau bisa disebut dengan disintegrasi ya kakak-kakak. Selanjutnya masih dalam pentingnya keberagaman masyarakat, di mana yang poin B yaitu sesuai dengan aspek sosial budaya, di mana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Saya ulangi, di mana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang di dalamnya terdapat berbagai macam perbedaan, baik perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan, maupun bahasa. Nah, kondisi seperti ini jika tidak disikapi dengan bijaksana dapat menimbulkan konflik. Jadi, di mana aspek sosial budaya itu terdiri dari suku, ras, agama, kebudayaan, dan bahasa, yang dimana jika tidak ditanggapi dengan positif dapat menimbulkan konflik. Paham dari sini kakak-kakak? Jadi adapun pentingnya keberagaman masyarakat dapat dilihat dari dua aspek ya kakak-kakak. Yang pertama aspek kewilayahan dan yang kedua aspek sosial budaya. Ustadz lanjutkan poin selanjutnya. Dengan demikian, penting bagi bangsa Indonesia untuk memahami keberagaman agar persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia tetap terjaga. Jadi, sebagai bangsa Indonesia penting memahami keberagaman supaya persatuan dan kesatuan negara Indonesia tetap terjaga. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran setiap warga negara untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman di Indonesia. Jadi, untuk menjaga keberagaman, masyarakat Indonesia harus saling memerlukan kesadaran dan menghargai, menghormati sesama masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman yang berada di Indonesia itu sendiri ya kakak-kakak. Ustadz lanjutkan. Di sini Ustadz akan melanjutkan tentang perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, di mana dalam kehidupan masyarakat beragam, sikap yang harus dikedepankan adalah sikap toleransi. Perlu kakak-kakak ketahui, di dalam
kehidupan masyarakat beragam, sikap yang harus kalian kedepankan adalah yang pertama sikap toleransi, saling menghormati dan saling menghargai sesama warga masyarakat negara Republik Indonesia. Nah, dengan sikap toleran, bangsa Indonesia akan hidup dengan rukun, aman, dan tentram. Ustadz ulangi, dengan adanya sikap toleran atau toleransi antar sesama masyarakat, bangsa Indonesia akan hidup dengan rukun, aman, dan tentram. Sikap tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ustadz ulangi. Sikap tersebut, sikap kerukunan, toleransi tersebut dapat kita terapkan ke dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kalian sebagai masyarakat sekolah khususnya harus saling toleransi, harus saling toleran, rukun antar sesama warga masyarakat, warga sekolah. Siapa warga sekolah? Teman-teman kalian, guru kalian, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar sekolah tersebut. Ya kakak-kakak, nah ini adalah beberapa kehidupan masyarakat yang beragam. Kita lanjutkan. Berikut ini kakak-kakak bisa melihat contoh gambar dari sikap keberagaman perilaku toleran berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan yang sudah Ustadz jelaskan di awal tadi. Untuk gambarnya bisa kakak-kakak lihat sebagai berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari gambar sikap keberagaman perilaku toleran atau toleransi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keanekaragaman, keberagaman yang sesuai dengan Pancasila dan undang-undang itu harus menerapkan perilaku toleran. Toleran terhadap siapa? Toleran terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Paham dari sini anak-anak? Jadi sebagai masyarakat Indonesia harus selalu menjunjung tinggi perilaku toleran antar agama, antar ras, antar golongan, antar suku. Tidak boleh saling menjatuhkan. Nah, dari sini semoga kakak-kakak bisa memahami dari beberapa keberagaman bangsa Indonesia. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.